harus kita sadari bahwa pengguna jalan itu lebih berhak daripada PKL terkait pemanfaatan jalan kan itu. Pendapatannya hanya cukup untuk makan sehari. Hari ini dapat, hari ini untuk makan hari ini. Terus dipindah mereka kehilangan pendapatan kan, ya kita merasa berdosa juga memang kan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi tentunya dalam program Madura Podcast. Salah satu yang berhubungan dengan ekonomi yaitu adalah UMKM, dan juga UMKM tersebut tentu sudah ada wadah-wadahnya nih di Kabupaten Pamekasan, salah satunya melalui sentra PKL. Nah, di sini untuk mengupas tentang bagaimana sih sentra PKL di Kabupaten Pamekasan pasca diresmikan, sekaligus bagaimana rencana ke depan pengembangan ataupun apakah ada sentra PKL baru yang udah dipersiapkan untuk dibangun. Di sini sudah ada Kepala Diskop UKM dan Naker Kabupaten Pamekasan, Pak Mutakin. Selamat datang di studio 2 kami, Pak Mutakin. Ya, gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Sehat baik. Oh iya, ngomong-ngomong di Pamekasan ini udah ada berapa sentra PKL? Untuk sentra PKL di Pamekasan ini ada 4. Yang pertama dulu di Jalan Niaga, kemudian berikutnya di X stasiun PJKA di Jalan Trunojoyo, berikutnya di Jalan Dirgahayu, dan juga di tahun yang sama di Jalan Kesehatan X RSUD Pamekasan. Oh, berarti yang penambahan yang 2 yang berbarengan itu yang Food Colony dan Sairasa tersebut. Iya. Terkait 2 penambahan tersebut itu sebenarnya orientasinya apa waktu itu? Jadi begini, pemerintah Kabupaten Pamekasan ini kan ingin mempercantik kota. Cantik itu identik dengan bersih, sehat, lancar, termasuk kelancaran arus lalu lintas. Kita semua tahu bahwa keberadaan PKL yang ada di trotoar dan di jalan itu sedikit banyak mengganggu kebersihan dan kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu perlu diupayakan namanya relokasi. Kenapa perlu relokasi? Karena PKL ini tidak bijak kalau hanya sebatas ditertibkan tanpa diberi solusi tempat yang menjadi alternatif penjualan mereka. Jadi sebelum dilakukan penertiban, kita siapkan dulu alternatif tempat yang bisa digunakan oleh para PKL. Dan itu memadai gitu, Bang? Ya, seharusnya itu sudah memadai. Oh ya, emang sekarang belum memadai? Kok seharusnya harus memadai? Ya, karena sampai saat ini kan relokasi belum terlaksana, walaupun kita sudah siapkan alternatif tempat bagi para pelaku usaha PKL ini. Itu sebenarnya ingin kita bicarakan. Ya, mengenai 2 yang baru tersebut sejauh ini untuk yang Food Colony itu udah ada berapa di satu? Di Food Colony itu sebenarnya kapasitas cukup banyak, 240, dan bisa lebih karena untuk PKL mainan kan tidak perlu tempat yang kios kan. Jadi kapasitas lebih dari 240. Sekarang yang sudah ada di sana yang terdata? Sebenarnya awal tahun kemarin kami sudah mengumpulkan sekitar 180 PKL. Awal tahun, awal di launching itu. 180 itu sudah menyatakan bersedia menempati situ. Tetapi rupanya banyak yang keluar lagi. Mereka lebih memilih berjualan di pinggir jalan. Sehingga sekarang ini hanya tinggal sekitar 50-an di situ.
Apa penyebabnya? Apa memang udah dianalisis? Kalau keluhan dari mereka yang saya tangkap itu kiosnya terlalu sempit dan terlalu berdekatan. Karena bentuknya kan tidak berjejer gitu. Tidak berjarak tapi, itu. Tapi seperti pasar itu. Oh Itu iya ya, keluhan paham. dari mereka. Tapi saya melihat lain bahwa prinsipnya kan mereka takut pendapatannya berkurang karena pembelinya lebih sedikit daripada biasanya. Kalau mereka berjualan di lokasi tertentu, misalkan di area Lancor, mereka kan sudah bisa memperkirakan tiap hari itu bisa dapat keuntungan berapa kan. Tapi ketika pindah, mereka sepertinya masih khawatir bahwa pendapatannya akan jauh berkurang. Oke. Kalau yang saya rasa itu kapasitas berapa? Saya rasa itu kapasitas 64. 64. Nah, sekarang yang menempati sekitar 41. 41. Berarti lebih bagus ketimbang yang food colony. Iya. Iya. Berbicara soal itu dan analisis saya nyambung ke situ karena berbicara soal bisnis ini biasanya berbicara soal pasar di mana ada keramaian, di situ biasanya perputaran ekonomi akan lebih tinggi. Tampaknya keluarnya beberapa PKL itu mencari yang paling basah untuk mendapatkan income. Apa memang di food colony itu tidak bisa menarik pembeli dan menciptakan pasar baru di situ? Harapan kami sebenarnya food colony itu bisa menciptakan pasar baru di situ. Tetapi kan perlu gebrakan yang agak keras kan gitu. Karena selama ini kan sasaran PKL kan masyarakat yang lewat. Jadi sambil lewat mereka beli kan gitu. Bukannya seperti pasar itu dia berniat belanja sesuatu sehingga tujuannya ke pasar. Tetapi kalau di kebiasaan PKL itu yang disasar itu kan orang lewat kemudian tertarik beli di situ. Tidak perlu repot-repot nyari tempat parkir khusus untuk memarkirkan kendaraannya, mungkin roda 1, roda 2 kan gitu. Sementara kalau di food colony kan mereka harus parkir dulu, jalan dulu kan. Jadi dari sisi efisiensi memang tidak lebih efektif kan. Tetapi bagaimanapun juga Pemkab ini kan sudah punya perda dan perbub tentang kawasan-kawasan yang diperbolehkan untuk ditempati PKL. Dan beberapa kawasan itu belum bisa ditertibkan seperti area Lancor, Jalan Trunojoyo, Jalan Kabupaten, itu kan sebenarnya tempat-tempat yang tidak boleh ditempati PKL berdasarkan perda dan perbu. Berarti juga diakui bahwa di food colony ini sebenarnya belum bisa menciptakan pasar baru di situ. Belum bisa. Apa sejatinya kelemahan yang sehingga tidak bisa menciptakan pasar baru di situ? Dalam artian menjadi perputaran ekonomi baru yang menyedot banyak orang untuk datang ke situ. Ya kelemahannya karena penegakan perda pasti kurang kan itu. Yang kedua ya memang itu tadi kapasitas. Saya tidak bermaksud menyalahkan desainnya karena memang bagaimanapun juga untuk bisa menampung pedagang yang jumlahnya 200 lebih kan tidak bisa kita buat desain yang sesuai dengan keinginan para PKL kan. Iya. Kalau mereka kan inginnya longgar, ada jarak antara satu PKL dengan PKL yang lain, ada tempat yang cukup luas bagi para pembeli kan gitu, inginnya kan gitu. Tapi kan dengan jumlah 200 lebih PKL yang akan ditaruh di situ tidak memungkinkan yang seperti itu. Kecuali kita buat bertingkat ke atas kan. Tapi bertingkat ke atas pun tidak menjamin yang atas orang mau ke sana, karena memang dasarnya pembeli PKL ini kan orang yang lewat. Iya. Orang yang lewat
sambil beli gitu, tidak mau susah-susah nyari tempat untuk parkir dan sebagainya. Oke. Apa dari awal pasti ini juga masuk dari analisa kan? Ya, Saya yakin masuk dari analisa agar bisa menyedot banyak orang untuk datang ke food colony tersebut atau sentra PKL itu. Dari awal itu apa yang dilakukan untuk menyedot banyak orang untuk datang, menjadi magnet banyak orang untuk sebenarnya di datang? awal sudah kita sosialisasikan bahwa bagaimanapun juga perda akan ditegakkan kan itu. Perda akan itu menjadi penertiban akan dilakukan kan. Tetapi pemerintah Kabupaten Pamekasan itu sebenarnya sudah menyediakan selain tempat-tempat itu, 4 tempat yang ada itu sudah bisa menyediakan lokasi-lokasi yang diperbolehkan bagi para PKL untuk melakukan aktivitasnya. Lokasi-lokasi tersebut diantara Jalan Wahid Hasim, Jalan Teja, Jalan Balai Kambang dan sebagainya itu. Jadi bukan hanya terbatas 4 tersebut. Ketika PKL ini tidak berminat ke 4 yang tadi itu, mereka bisa saja nyari lokasi lain yang diizinkan. Betul. Tapi kalau saya amati persoalannya itu food colony belum bisa narik orang. Seandainya food colony itu bisa menjadi magnet bagi banyak orang, saya yakin semuanya justru mau berbondong-bondong ke situ. Analogi saya mirip dengan pusat kota. Contoh kayak biasanya di pusat itu ada monumen, ada arek lancor di sini, ada taman kadang. Itu bisa menarik banyak massa untuk datang ke situ. Makanya biasanya di beberapa titik itu menjadi titiknya orang jualan. Apa nih upaya untuk banyak menarik orang untuk yang food colony yang sudah upaya yang saat ini telah dan akan kita lakukan. Yang pertama, sambil lalu kita memperbaiki fasilitas-fasilitas yang kita anggap kurang. Seperti misalkan lampu taman, terus pagar dan sebagainya. Terus kemarin kamar toilet itu ada beberapa kerusakan, kita perbaiki itu dari sisi fasilitas. Kemudian kita juga mengupayakan beberapa kegiatan yang bisa menarik massa dan tidak membutuhkan bangunan tertutup, kita arahkan di sana. Upaya-upayanya seperti itu. Oh, berarti membuat banyak acara yang ditaruh di situ. Iya. Itu yang tidak memerlukan bangunan tertutup. Nah, itu yang akan dicoba atau memang sudah dilakukan? Ya, sudah, tapi kan tidak bersifat rutinitas itu. Oh, berarti ke depan akan ada aktivitas yang itu bersifat rutinitas. Kita upayakan seperti itu. Acara seperti apa yang dipandang cocok untuk menarik di situ? Yang sudah dilakukan itu seperti misalkan kemarin di bulan Ramadan itu bazar takjil di situ, kemudian lomba kesenian kita taruh di situ, acara-acara dinas-dinas lain yang kita arahkan untuk ditaruh di situ. Kalau yang kayak takjil apa macam itu kan momentum Ramadan apa segala macam. Untuk yang kemungkinan acara-acara kedinasan yang lain ini memang sudah menjalin komunikasi atau memang sudah ada MOU dengan beberapa dinas agar ditaruh di situ? Sudah dilakukan komunikasi dengan rapat-rapat semua OPD. Dalam hal ini Pak Bupati, Pak Sekda mengharapkan kepada OPD agar kalau punya acara yang bisa ditaruh di outdoor, diarahkan ke situ. Ini ya tujuannya menarik pengunjung itu. Tapi selama ini kan kita semua tahu bahwa lalu lintas yang paling ramai itu kan arek lancor memang. Iya. Dari semua arah ke Pamekasan tuh hampir semuanya lewat arek lancor itu. Jadi memang
PKL itu kalau memang memilih tempat di Arek Lancor, dan Di kalau Arek Lancor. dibiarkan ya Arek Lancor akan jadi tempatnya PKL kalau tidak ditertibkan. Iya, Pak. Seberapa efektif memandang bahwa kalau membuat banyak acara yang rutinitas itu bisa mengundang banyak massa ke situ? Nah, itu seberapa efektif itu kan kalau sudah Kan ini sudah sebelum-sebelumnya menggelar. sebelum-sebelumnya kan masih baru beberapa Beberapa kali. Berarti ke depan akan diupayakan yang lebih dalam artian rutin lah, rutin. Ya. Yang ada di pandangan saya, kok bisa tiba-tiba daya tariknya itu kalah terhadap pasar malam gitu. Pasar malam itu kan juga momentum, sama juga berdatangan banyak PKL ke situ, penjualan, dan konsepnya sama. Kalau udah di awal sudah 100 berapa tadi, 100 yang food colony 180. 180, berarti itu kan seharusnya sama dengan pasar malam, sudah bisa mengajak banyak orang. Apa sebenarnya yang membedakan? Padahal pasar malam yang ada sekarang di Pamekasan itu animonya luar biasa kemarin. Walaupun ada sedikit persoalan waktu itu, tidak menyurutkan orang untuk datang ke situ, justru tambah banyak orang datang ke situ. Apa sebenarnya? Pasar malam itu kelebihannya banyak yang hal baru yang diperdagangkan di situ. Terus waktunya juga tepat kan itu. Kan waktunya orang habis panen tembakau kan itu. Oh iya. Waktunya tepat. Terus banyak yang diperdagangkan di situ. Juga lampu-lampu lebih menarik. Itu makanya sambil kita evaluasi kan kita sambil perbaiki fasilitas termasuk penyediaan lampu dan sebagainya. Orang ke pasar malam itu kan tujuannya tidak sekedar belanja kan. Betul. Ada yang cuma pengen ngajak anaknya untuk main-main di itu. Jadi banyak hal disediakan di situ. Sementara yang di food colony ini kan masih terbatas. Kalaupun ada mainan, ya mainan itu karena setiap hari ada, jadi tidak seramai ketika mainan itu lebih lengkap seperti pasar malam itu. Tidak seramai itu. Oh iya. Berarti ada nilai plus yang belum ada di sentra PKL di pasar malam, walaupun itu juga musiman kayak gitu. Pasar malam itu kalau dilaksanakan sepanjang tahun saya kira juga tidak seramai itu. Tidak akan seramai itu juga ya. Iya. Terkait soal beberapa rencana nih, sebelum ke sana itu kalau ada orang yang mau menyelenggarakan kegiatan di situ ada kena ini juga? Enggak. Berarti tidak berbayar. Tidak berbayar, hanya sebatas izin dan juga izin keramaian. Izin asal nanti ada jaminan kebersihan dijaga, keamanan kita koordinasi dengan para penghuni di situ. Selama ini 100% kita izinkan. Tidak perlu bayar. Dan tidak perlu bayar. Ini sahabat KTV, bagi yang punya acara-acara outdoor yang mau diletakkan di food colony, kalian tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun ya Pak, untuk menempati tempat tersebut. Dan itu juga bisa membantu sentra PKL agar makin banyak acara di situ. Betul. Makin banyak orang datang. Terus untuk menempati kios sendiri, itu gimana sistemnya? Dulu yang di awal itu kita sebenarnya prioritas itu penghuni PKL Arek Lancor. Iya. Karena tujuannya kan mempercantik kota. Awalnya gitu. Karena tidak semua menerima, tidak semua mau, kita beralih ke PKL di sekitar situ, dari Trunojoyo, dari jalan yang mau kita tawari. Setelah yang Arek Lancor kita data masih ada sisa, maka kita dapat 180. Tapi 180 ini begitu masuk, 1 minggu berikutnya banyak yang keluar lagi, walaupun tidak semua. Salah satu sebabnya karena
Arek Lancor masih diperbolehkan untuk beroperasinya PKL itu salah satu sebabnya. Jadi saya belum tahu ini nanti kalau misalkan PKL ini Arek Lancor ini bersih, apa ini signifikan otomatis food colony rame? Tidak bisa saya pastikan itu. Atau pindah ke tempat yang lain yang juga di luar gitu. Ya. Karena itu sebenarnya kan alternatif yang kita berikan ke pelaku PKL di Arek Lancor yang akan kita tertibkan sebenarnya. Apakah ada biaya sewanya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti gratis semuanya. Gratis, tetapi operasional mereka tanggung sendiri. Oh iya ya. Kan mereka dapat fasilitas listrik. Listrik tiap bulan harus bayar bayar Token. token. Nah, token yang mereka pakai itu sendiri. Oh iya, berarti hanya difasilitasi tempat. Iya. Ke depan ada rencana ada sentra PKL baru nggak kan? Ini udah ada 4 nih. Saya baru berpikir untuk memperbaiki saja yang Memperbaiki sudah ada. saja. Misalkan niaga perlu diperbaiki apanya, terus PJKA perlu diperbaiki apanya, itu pun menyesuaikan dengan anggarannya. Belum ada rencana untuk nambah lagi. Yang diproyeksikan untuk diperbaiki di mana saja? Sentra PKL mana saja? Kemarin saya sebenarnya sudah menyiapkan perbaikan untuk PJKA. Oh, yang di PJKA itu. PJKA. Hanya karena ada persoalan kekurangan anggaran Pemkab, jadi itu saya. Berapa dalam estimasi anggaran yang dibutuhkan kemarin? Kemarin saya anggarkan 4M lebih. 4M lebih untuk perbaikan? Bukan perbaikan. Pembangunan. Oh, untuk pembangunan sentra PKL upgrading berarti. Oh iya. Kalau perbaikan kan enggak, tapi dibangun sentra PKL yang lebih rencana saya itu. Tapi karena kita bermasalah dengan kekurangan anggaran di Pemkab, ya itu saya pending. Kalau yang untuk yang food colony yang mau ditambah itu segala macam itu masuk dalam anggaran kapan? Tahun depan ada. Oh, dimasukkan di yang tahun depan. Di rencana tahun depan ada juga, itu saya di Jalan Dirgahayu itu kan belum ada temboknya itu. Tembok samping timur dan samping belakang itu belum ada temboknya, jadi mau saya pagari agar masyarakat sekitar tidak terganggu, PKL juga tidak terganggu gitu. Jadi kita batasi antara kita batasi dengan tembok. Sekarang kan walaupun ada masih tembok-tembok non permanen itu. Iya. Berarti untuk yang tahun ini tidak akan ada perbaikan lagi berarti? Tahun ini kan sudah saya kerjakan. Sudah kerjakan. Oh, berarti maksudnya yang belum dikerjakan, belum kita upayakan tahun depan. Tahun depan. Selain dari PJKA sama food colony tahun depan yang mana? Saya lihat dulu anggarannya. Oh, siap. Nanti kalau saya sampaikan di sini ternyata anggarannya nggak cukup, malahan nanti. jadi saya lihat yang urgent itu insya Allah. Kalau yang pagar itu insya Allah. Dari 4 sentra PKL itu yang paling jalan yang mana? Iya, kalau Dirgahayu di Jalan Niaga kan sudah jelas jalan. Jelas itu ya, karena di sana juga orang berlalu lalang juga di sana. Jadi dan itu menggunakan tidak ada banyak pembangunan kan, hanya fasilitas tempat kita sediakan. Selain yang di Dirgahayu, yang Dirgahayu itu ya bagus juga itu dia, karena dia kita hanya pindah yang di depan di jalan itu, kita pindah ke belakang, tidak memindah lokasi terlalu jauh, dan Dirgahayu juga langsung berbatasan dengan jalan itu kan. Makanya dia tidak begitu terganggu, karena pembeli pun malah lebih enak, masuk parkir gampang, tidak terlalu jauh gitu. Jadi lebih hidup di Dirgahayu itu daripada di Jalan Kesehatan. Oh iya. Kapasitasnya juga lebih. Kembali ke acara tadi itu,
Kenapa nggak mencoba untuk acara-acara besar atau perayaan HUT itu ditaruh di Food Colony yang tahun ini? Perayaan HUT, Pamekasan. hari ulang tahun Pamekasan itu Apa kan memang nanti sudah acaranya direncanakan? kan banyak kan. Iya. Jadi tetap kita lihat nanti acara apa saja yang bisa ditaruh di situ. Oh, belum dipetakan untuk yang ditaruh. Acaranya kan banyak, ada macam-macam kan gitu. Mana kegiatan yang bisa diarahkan di situ ya kita upayakan. Siapa tahu sudah dibagi nih acara ini nanti akan Saya ditaruh. belum tahu acaranya apa saja hari. Pastikan ada perbincangan sudah. Infonya kan karena ada relaksasi Iya. banyak penggunaan anggaran kan gitu. Berarti masih menyesuaikan juga. Masih menyesuaikan. Untuk yang dari Diskop sendiri udah mempersiapkan berapa acara untuk yang tahun ini di situ? Tahun ini Atau memang sudah dilakukan? Berarti hanya tahun depan. Kalau yang tahun depan yang direncanakan apa? Rencananya kita salah satunya lomba-lomba, misalkan lomba hadra dan sebagainya. Tapi sudah kita rencanakan beberapa acara, nanti kita matangkan lagi lah dengan tim ya. paguyuban saya dengan tim juga. Oh, berarti akan memperbanyak event-event lomba yang ada di sana untuk tahun depan. Tahun ini masih ada rencana kita festival jamu tradisional. Oh, di sana. Rencana itu kan jamu ini kan termasuk produk unggulan Pamekasan yang kalau tidak kita sendiri yang memelihara takutnya nanti hilang gitu. Oh ya, paham. Jamu Berarti yang sekarang ya. tinggal yang jamu tradisional, Ya, festival jamu tradisional. Yang kenapa saya dari tadi banyak membicarakan soal Food Colony, karena ini kiosnya banyak dan yang menempati sedikit, gak nyampe 50%-nya gitu. Itu jadinya bagaimana kita juga sama-sama, terutama PKL nih yang memang sudah dilarang, agar juga mau masuk ke dalam sentra PKL tersebut. Sebenarnya kalau orang yang daftar pengen dapat kios itu untuk nempati banyak. Tapi kan orientasinya kami ini orientasinya untuk memfasilitasi PKL di jalan yang tidak diizinkan, itu prioritas utamanya. Ketika misalkan arek lancor itu sudah bersih dan di situ masih kosong, ya bisa jadi kan kita berikan. Bisa aja mereka direlokasi, nanti datang lagi baru. Nah itu kan itu yang agak sulit juga memang. Bisa karena saja. Di beberapa titik nih ada dibatasi, dikasih pagar, semuanya harus di dalam. Ketika yang di luar masuk ke dalam, di luar ada lagi gitu. Nah, makanya sebenarnya faktor itu juga penting, faktor awareness, penegakan. Penegakan Itu juga penting juga kan. Penegakan itu memang sesuatu yang dipaksakan kan gitu. Tetapi kita juga masih memikirkan bahwa ada nilai yang lebih penting daripada sekedar cantik dan sehat, nilai hidup kan itu. Kalau misalkan betul terjadi ya PKL ini misalkan pendapatannya hanya cukup untuk makan sehari, hari ini dapat, hari ini untuk makan hari ini, terus dipindah mereka kehilangan pendapatan kan, ya kita merasa berdosa juga memang kan itu. Makanya walaupun itu melanggar, ya melanggarnya sudah pasti melanggar kan itu, dan mereka sebenarnya sudah tahu bahwa di situ tempat yang tidak. Makanya kan kita menertibkan itu juga dengan memberi solusi, bukan tidak pas dilarang seperti itu. Solusi-solusi yang kita berikan kan itu tadi sentra PKL. Sentra PKL. Kalau tidak mau di sentra PKL juga ada jalan-jalan yang diperbolehkan berdagang. Betul. Yang saya sebut tadi. Berarti sekarang pekerjaan rumahnya adalah bagaimana menjadikan sentra PKL itu sebagai magnet sebenarnya. Iya. Agar saya punya keyakinan sangat
besar, mereka yang ada di jalan-jalan, ketika sentra PKL ini bisa menjadi magnet yang sangat kuat, mereka juga akan mau masuk ke dalam dan tidak akan keluar lagi gitu sih. Keyakinan saya. Gak tahu keyakinan Bapak gitu. Saya bisa faktor itu, tapi bukan Faktor utama. itu saja faktornya. Gitu. Apa aja nih faktornya sejauh? Faktornya ya ketika ada penertiban yang artinya di jalan itu betul-betul tidak boleh, baru ini bisa jadi magnet. Kalau misalkan Food colony. Jalan food colony, jalan kesehatan ini diramaikan, tetapi di satu sisi arek lancor ini masih diizinkan beroperasi di sana PKL itu. Saya tidak yakin ini bisa rame yang Oh, berarti sebenarnya ini harus berjalan beriringan antara penegakan sama menjadikan sentra PKL itu sebagai magnet. Ya. Harus berjalan beriringan. Beriringan. Yang paling penting dari yang kedua ini yang harus diutamakan yang mana? Yang magnet terlebih dahulu dibangun atau penegakan terlebih dahulu? Walaupun berjalan beriringan tentu ada konsen tersendiri. Kalau yang paling berdampak. Kalau magnet itu kan sebenarnya sudah kita siapkan kan itu. Siapkan. Fasilitas kita bangun diberikan secara gratis itu sudah kita sediakan kan itu. Hanya penegakan yang belum kan. Oh, penegakan yang belum. Berarti perkara nanti ada kekurangan kan kita perbaiki sedikit. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa perbaikan yang saya lakukan setelah kita evaluasi bersama, di antaranya misal kemarin Pak, kita butuh musola, butuh kamar mandi. Ya untungnya masih ada anggaran yang kita siapkan. Iya, berarti ini penegakan juga harus. Penegakan. Jadinya hal itu nanti bisa lah secara berjalan, magnetnya juga sembari juga ditingkatkan. Oh iya. Terakhir apa nih yang mau disampaikan terhadap PKL yang masih berada di luar, terutama yang berada di tempat-tempat yang terlarang? Yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya harus kita sadari bahwa pengguna jalan itu lebih berhak daripada PKL terkait pemanfaatan jalan kan itu. Jadi ketika pemerintah sudah menyiapkan alternatif, sudah menyediakan lokasi-lokasi yang memang diperbolehkan, ya tolonglah kita kerjasama, berjualanlah di tempat yang memang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam hal ini. Itu. Iya. Ini sahabat KTV bahwa setiap orang memiliki hak dan haknya itu ada aturannya sendiri, dan ketika kita mencoba untuk mengambil hak orang lain, ya kita harus mengembalikan hak tersebut dan kembali ke tempatnya gitu. Iya, itu yang sangat penting. Dan soal atau PR tentang penertiban ini dan juga membuat euforia atau sentra PKL makin besar dan banyak peminatnya, ini bukan hanya PR di skop UKM dan Naker tentunya, ini adalah PR bersama. Salah satunya soal penegakan tersebut. Iya, jadinya kita harus bersama-sama untuk membangun Pamekasan lebih hebat lagi ke depan. Saya Syahid Umjid Al-Hidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.